Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Sutrisno, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 4 Cikadut. Hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi dengan materi menulis surat pribadi menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran di hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek kerapian dulu. Silakan untuk berdiri semuanya. Ya. Sudah, boleh silakan untuk duduk kembali. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran. Ya, silakan untuk diikuti doa. Aduh, siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca doa sudah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Erwin telah memimpin doa. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Yang tidak masuk hari ini siapa? Saya absen dulu. Dika izin atau sakit? Izin kemana? Dika kemana? Membantu orang tua. Abdul Muhammad Idris sakit. Ada lagi yang lainnya? Ya, kalau tidak ada berarti hanya 2 orang. Mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini ya, kalau yang sakit kita doakan agar segera diberikan kesehatan. Kemudian yang izin atau apa, kemudian pergi kemana, kita beri doa supaya dimudahkan atau dilancar. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, di pertemuan kemarin sebelumnya kita membahas mengenai unsur kebahasaan surat. Nah, di hari ini kita akan melaksanakan materi menulis surat. Ya, kita sekarang akan menulis surat pribadi. Ya, tentunya kalian seringlah melihat atau bahkan membuat surat pribadi yang ditujukan kepada sekolah. Kalau kalian izin ataupun ataupun sakit, tentunya kalian membuat surat tersebut ya untuk ditujukan kepada sekolah. Sebelum kita memperdalam pengetahuan kita ya, saya mempunyai video mengenai nanti ada langkah-langkah kemudian unsur dalam membuat surat pribadi ya. Silakan kalian perhatikan videonya, kemudian catat kira-kira apa yang menurut kalian penting ya, seperti itu. Silakan diperhatikan ke depan. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, surat
Baik, tadi kita sudah menyaksikan video pemaparan mengenai menulis surat pribadi. Nah, dari video pemaparan tadi, kira-kira apa yang kalian tangkap dari penjelasan video tadi? Contohnya gini, siapa yang tahu pengertian surat pribadi itu apa? Saya, Pak. Oh, boleh. Nih. Surat pribadi adalah sebuah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisikan tentang kepentingan pribadi seseorang. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang dengan kepentingan pribadi yang ditujukan untuk seseorang. Terima kasih untuk Neng, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, barusan kalian sudah mendengar terkait penjelasan surat pribadi atau pengertiannya. Nah, dari video tadi muncul ternyata dalam membuat surat pribadi itu kita harus memperhatikan apa? Siapa yang tadi memperhatikan videonya? Unsur-unsur surat. Ya, boleh Dela? Apa? Unsur-unsur surat. Unsur-unsur Surat. dari unsur-unsur surat itu kira-kira unsur apa saja yang harus ada di dalam surat pribadi itu? Boleh. Tanggal surat dan alamat surat. Tanggal surat, alamat surat. Ada yang mau menambahkan? Ya. Boleh. Oh, boleh ini dulu. Salam pembuka, paragraf pembuka. Kemudian siapa lagi? Boleh. Isi surat dan paragraf penutup. Isi surat, paragraf penutup. Kemudian terakhir Salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan. salam penutup, kemudian nama pengirim dan tanda tangan. Itu yang menjadi acuan kalian nanti dalam membuat surat pribadi. Oke. Nah, untuk pemahaman sampai sini kalian sudah mengerti kan mengenai strukturnya. Kemudian tadi apalagi selain struktur itu apa? Bahasa yang digunakan kira-kira seperti apa? Bahasa dalam surat pribadi itu tidak perlu baku. Jadi bebas boleh, tetapi kita tetap harus menggunakan kata yang sopan seperti itu. Kemudian selain tadi struktur, kemudian kebahasaan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu aspek dalam membuat surat. Apa tadi, apa saja aspeknya? Sebelah sini. Yang keras. Siapa yang akan dikirim surat? Ya, intinya tujuan dari surat tersebut. Oke, baik. Setelah kita memahami mengenai surat ini, ya, baik. Selanjutnya kita membagi menjadi beberapa kelompok. Ini sudah dibentuk ya, karena berdasarkan dari pengelompokan di pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang kita lebih fokus kepada cara membuat surat pribadi atau menulis surat pribadi. Oke, nanti saya akan bagikan untuk LKPD-nya atau lembar kerjanya. Di situ nanti ada instruksi untuk pengisian kerangka suratnya. Ya, nanti kalian boleh membuat surat apa saja sesuai dengan yang diinstruksikan di dalam lembar kerja. Nanti boleh kalian membuat surat untuk kepentingan kalian ketika kalian tidak bisa masuk sekolah. Ya. Baik, selanjutnya nanti setelah saya bagikan lembar kerjanya, ya. Pertama, kalian diskusikan terlebih dahulu dalam membuat kerangkanya. Kerangka surat pribadi yang sudah ada di dalam lembar kerja itu. Silakan didiskusikan sama teman kalian. Nanti setelah didiskusikan kemudian mendapatkan kerangka yang kalian buat, nanti ditulis
secara individu masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kalau seumpamanya tadi sudah ditulis kerangkanya berdasarkan hasil diskusi. Mengerti ya? Mengerti. Sekarang saya bagikan LKPD-nya, nanti silakan kalian cermati, kemudian nanti kalian isi sesuai dengan pembuatan surat pribadi. Boleh. Baik, perhatikan di sini ya. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita sepakati dulu ya, sepakati dulu waktu yang akan kita laksanakan atau yang akan kita gunakan. Kita selesaikan tugas atau LK ini di pertemuan ini juga ya, tidak boleh untuk atau tidak dilontarkan ke pertemuan selanjutnya. Nanti kita sepakati hari ini bahwa kita membuat kerangka, silakan didiskusikan, kemudian nanti kalian buat di kertas yang sudah saya berikan, di kertas itu buat surat secara pribadi menurut kalian masing-masing sesuai dengan tujuannya. Ya, boleh. Kita mulai dari sekarang. Silakan untuk didiskusikan, kemudian diisi kerangkanya.
kurang apa Inggris ya. Kalian harus lebih cermat dalam membuat kerangkanya supaya nanti pas kalian menulis suratnya langsung kalian sudah tidak dibingungkan kembali gitu. Tinggal kalian mengatur posisinya saja, mana alamat surat, tujuan surat, salam pembuka. Baik anak-anak, dikarenakan waktunya sudah hampir habis ya. Sekarang coba kalian bacakan atau boleh dipresentasikan, boleh dari kelompoknya masing-masing atau tidak usah ke depan, di situ saja. Silakan bacakan, kemudian kelompok lain silakan menanggapi apakah surat pribadi yang dibacakan oleh kelompok yang lain itu
tidak ada kesesuaian dengan strukturnya atau unsurnya, ya boleh kalian nanti menanggapi. Kalaupun sudah sesuai dengan unsurnya, silakan kalian kasih tanggapan seperti itu. Mengerti ya? Boleh. Boleh saya balik dari kelompok 1? Boleh kelompok 1? Mau diperwakili sama siapa? Sopa mana? Siap ya. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk Sopa ya, Sophia untuk mewakili dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada tanggapan dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Sophia terkait surat pribadinya? Ada tanggapan? Atau ada masukan atau ada unsur atau struktur suratnya yang terlewat? Tidak ada? Tidak. Berarti sudah sesuai ya, diperkirakan sudah sesuai. Oke. Baik, sekarang masuk ke kelompok 2. Silakan, mau diwakili sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil harian saya tentang izin sakit. Cikadu 5 Maret 2024 kepada Bapak atau Ibu Guru Wali Kelas 7A SMP Cikadu di tempat dengan hormatnya ini saya selaku orang tua wali murid dari Neng Antasari kelas 7A alamat Daun memberitahukan bahwa anak saya tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2024 dikarenakan sakit. Karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas 7A agar memberikan izin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami orang tua wali dari Bapak Ibu. Oke. Dah, terima kasih untuk kelompok 3. Boleh yang kelompok lain menanggapi apakah strukturnya sudah sesuai atau kelengkapan dari aspek suratnya sudah sesuai? Tadi sudah terdengar ya. Ini tentang apa tadi? Tentang izin sakit ya. Izin sakit itu termasuk surat pribadi yang dibuat oleh pribadi untuk disampaikan kepada guru atau sekolah. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan di mewakili ya. Kelompok 4 mewakili kelompoknya, silakan untuk membacakan surat hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang surat izin pribadi Cikadu tanggal 6 Maret 2024 kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Guru Wali Kelas 7 di SMP Negeri 4 Cikadu. Dengan hormat, saya selaku murid kelas 7 yang bernama Dela, alamat Kampung Cigadung, Desa Mekarjaya, memberitahukan bahwa saya tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, dikarenakan ada acara keluarga. Karena itu, saya mohon kepada Bapak atau Ibu Guru Wali Kelas 7 agar memberikan izin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya orang tua atau wali murid di rumah. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Sudah sesuai belum? Dari kelompok lain ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak? Tidak, boleh. Sekarang kelompok terakhir.
Silakan siapa yang mewakili menghadap ke sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan surat pribadi hasil dari tulisan saya. Si kado dengan nama daripada Bapak. Perihal surat pemberitahuan izin untuk Bapak Ibu guru di sekolah sekondari Cikadu. Dengan yang terhormat kepada Bapak Ibu guru wali kelas 7 SMA Cikadu. Dengan ini saya memberitahukan bahwa saya tidak dapat masuk sekolah dikarenakan mengikuti prosesi akad nikah keluarga di luar kota. Dengan ini saya memohon kepada Bapak Ibu guru wali kelas 7 agar memberikan izin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk baik anak-anak yang saya banggakan. Sekarang kita sudah masuk hampir di tahapan terakhir di dalam pembelajaran hari ini ya. Kemudian selanjutnya begini ya. Jadi kita belajar membuat surat itu memang cukup berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya contoh kita surat pribadi yang kita buat sendiri untuk disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu oleh siapa saja, mau ke lembaga, mau kemana, atau mau ke perorangan itu ya. Kemudian ini bagian dari proses pengetahuan kalian supaya kalian bisa memahami pembuatan surat pribadi ya. Setelah itu nanti kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari apabila kalian akan menggunakannya untuk izin atau dalam keadaan sakit, apalagi posisi kalian dalam keadaan masih sekolah seperti ini. Kemungkinan surat itu bisa berguna, bukan hanya untuk kita atau untuk siapa, boleh digunakan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Baik, dengarkan. Setelah kita tadi proses mempelajari dari mulai tadi kita mengetahui unsur kemudian aspek yang membangun surat pribadi sudah kita ketahui sampai kalian membuat contoh atau membuat sendiri surat pribadi. Nah, hari ini kita menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini itu dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangat untuk kalian dalam menulis surat-surat yang lainnya ya. Nanti dikumpulkan KKPD-nya ya. Boleh? Sekarang kira-kira gini, begitu. Dari pembelajaran yang kita laksanakan dari awal tadi, kira-kira kesulitan apa yang kalian rasakan? Boleh, siapa? Boleh. Kira-kira kesulitan apa yang kalian rasakan dari awal tadi? Kesulitan apa? Apakah kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Senang karena kita sudah bisa membuat surat pribadi. Kemudian setelah kita belajar ini, apa manfaat apa yang kalian rasakan? Manfaat apa? Bisa membantu orang lain dalam membuat surat pribadi kalau seumpamanya nanti ada yang membutuhkan. Baik ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita rasakan, yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan dapat digunakan dalam kehidupan
Baik. Nah, sekarang kita tutup untuk pembelajaran hari ini.